وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ibu-ibu tanpa bapak-bapak, alun boleh yang insyaallah dimuliakan Allah. Mengawali pengajian kita di pagi menjelang siang di hari kini sarawan biasa-biasa juga bersama-sama pulau balik kita membaca kalimat tahmid alhamdulillah. Kita sampaikan kehadiran Allah di atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada awak bersama sehingga di hari kini di penghujung kehidupan awak, di sisa-sisa hidup awak bisa juga kamari baru untuk menambah bekal akhirat. Harapan dan sabana gadang selalu kita sandarkan kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menerima dan memberikan balasan di atas rangkaian amal ibadah nan kita perbuat. Mudah-mudahan Allah selalu pula mengampuni segala dosa yang ada pada awak, sehingga nanti kita kembali menghadap Allah, kembalilah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita nambah merenung-renung tentang perjalanan hidup awak dari dunia, pakecek awak nan biasa juga Yus sabana singke sabana sabanta. Dan hidup dan singke ko bahawa bisa berusaha maksimal untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhir. Maka Rasul senantiasa berwasiat kepada awak. Salah satu wasiat Rasulullah itu adalah ittaqil maharima takun a'budan nas. Kecil Nabi jauhkan oleh mutingan oleh sadualah yang dilarang di Allah. Barulah engkau mendapatkan ibadah-ibadah yang terbaik. Kalaulah dapat dapat ibadah yang terbaik, maka menjadi orang terbaiklah awak di hadapan Allah. Maka dalam agama ada perintah, ada larangan. Orang nan patuh nan tunduk ke Allah ialah orang nan mengarajut dan disuruh meninggal dan ditagah. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa saja orang-orang yang patuh, tunduk dan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, orang kolah nan sabana bana beruntung. Kolah orang nan sabana mana manang curang. Dan samana bahagia dan samana sukses. Orang nan tunduk patuh kepada Allah. Maka orang nan tunduk bukan saja mengarajun yang diperintah. Orang nan tunduk bukan saja meninggalkan yang ditagah. Orang nan tunduk mengarajun dan diperintah sebagai kau dia.
dan bertinggal secara mutlak yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Allah. Maka ulama dan sahabat membagi tingkat kelas amal-amal ibadah awak. Ada ibadah awakku kata Abu Bakar As-Siddiq, ya'budunallah ala sabilil khawf. Beribadah awak mudik kemerno kepada Allah, dorongan yang membuat awak nambah beribadah karena nanti awak takut bana masuk neraka badan diri awak. Dia takut awak ko ke neraka, maka awak beribadah. Maka ibadah dia kena takut ke neraka, disebut oleh Rasul, wahum min awamin muslimin, wahum min awamihim muslimin. Orang yang beramal dan karena takut jo masuk neraka nanti di akhirat, orang itu disebut amal-amal orang yang awam namanya. Amal orang yang awam. Maka Nabi mengatakan laulan nar ma sajada lillahi sajid. Orang yang beramal kalau dia kena takut neraka, seandainya neraka itu tidak ada diciptakan Allah, niscaya orang kau nak nambah sujudnya kepada Allah. Dek nambah sujud, dek nambah solat, dek nambah mengajikan, dek kata takut ke neraka. Kalau neraka itu tidak ada, tidak mungkin nak nambah sujud. Beribadah awak karena makhluk Allah. Beribadah kerana makhluk Allah. Kata orang sufi, ibadahnya cacat, ibadahnya rusak. Maka dik rusak ibadah, maka rendahlah nilai. Apa sajalah nak rusak dalam hidup pasti rendah nilai. HP dibeli 3 juta tapi jatuh rusak di modal awak, dijual balik 200,000 dibeli orang. Maka murah mana barang kalau rusak. Ibadah candu itu. Kalau lah beribadah dekano sarubo atau beribadah dekano narako, samu nilai. Beribadah dekano makhluk Allah. Oleh karena itu, ya'budunallah ala sabil khauf. Beribadahlah kamu kepada Allah hubbi. Dekano dasar dorongan cinta kepada Allah maka apa. Awak beribadah hendak maruan sarugo Allah tu. Awak beribadah hendak kena takut dengan ancaman neraka Allah tu. Awak beribadah kondek kena dorongan cinta awak kepada Allah. Memang cinta melahirkan kepatuhan. Orang kalau cinta patuh datang. Maka orang cinta kepada Allah patuh. Patuhnya itulah dan penuh makna. Patuh itulah disebut dengan patuh yang disebut dengan patuh ikhlas. Ibu-ibu jemaah rahmati Allah. Maka seorang ulama yang bernama Al-Imam Hatim Al-Asam, lahir beliau di Khurasan, wafat 237 Hijriah. Namanya Imam Hatim Al-Asam. Apa kata Imam Hatim Al-Asam? Man ada'a hubballah. Siapa orang-orang yang mengaku yang mendakwa-dakwakan dirinya, bahasa dia adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Walam yantahi an maharimillah. Mulut mengecen cinta kepada Allah, tapi dalam hidup tidak bisa meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan Allah. Kalau model itu fada'wahu kazibun, pengakuan itu adalah pengakuan seorang pendusta. Awak mengaku cinta kepada Allah bisa saja. Semua orang bisa mengaku bahasanya cinta kepada Allah. Orang alim mengaku cinta kepada Allah, orang awam mengaku cinta kepada Allah, rakyat mengaku, pejabat mengaku, orang kaya mengaku. Orang kaya dermawannya maka dia cinta kepada Allah. Pemimpin karena dia adil maka dia cinta kepada Allah.
Alim kerana mengamalkan ilmunya, dia cinta kepada Allah. Orang fakir kerana sifat qanaahnya, dia cinta kepada Allah. Tapi apakah cinta itu diterima oleh Allah? Jangan-jangan bertapuk sebelah tangan saja. Maka sebelum buat jatuh cinta kepada Allah, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Orang nan jalih kenalnya ke dirinya, barulah dia akan kenal dengan Allah. Mengenal diri itu. Mengenal diri itu ada satu pertanyaan nan kadagih diri awak. Pertanyaan cik, jawabannya 6. 6 jawaban. Kau cara mengenal diri. Satu pertanyaan 6 jawaban, tapi 6 jawaban kau ampe ditolak, 2 nan diterima. Nah, pertanyaannya cik, jawabannya 6. Tapi nak 6 kau ampe ditolak, dek kena salah, 2 nan terima, dek kena batu. Jaleh ni bu. Le jaleh. Alah pulang lah le. Ke jaleh hang ngaji. Ke jaleh pulang le. Mengaji ke sampai jaleh. Alah majaleh ni bu ngecek jaleh Hasan tiang lah ibu. Marah ibu. Dan ada majalah ni bu, jaleh. Santai. Luar biasa jemaahku. Terdapat ilmu laduni. Oh, itu. Anan tanya tu bu. Pertanyaannya adalah, siapakah aku? Itu jadi. Kalau bahasa awak, siapa? Jawabannya 6. Apakah aku ini punya aturan Tuhan? Ada. Awak ada Tuhan. Kau jawaban yang ditolak ampe. Enggak. Apakah aku punya aturan atau aku adalah Tuhan, pemilik aturan? Jawabannya tidak. Awak ada Tuhan. Enggak. Tolak. Kemudian apakah aku adalah malaikat? Tidak. Maka awak jangan sampai sok suci. Karena yang suci itu malu. Awak dah malaikat. Jangan sampai awak kau merasa sok suci karena awak bukan malaikat. Berarti jawabannya salah. Apakah awak kau setan? Mau menang surang sen? Orang nan suku merasa menang surang itu setan. Karena setan sifatnya ingin menang surang. Orang tak boleh menang, awak sila menang, orang yang sekalah. Pokoknya menang, bacaronyo tu kasanang ka urusan setan yang jaleh tujuannya menang. Bacara mereka kemenangan berbagai macam cara. Berarti awak dolo setan. 3. Apakah awak ko binatang? Tidak. Idik sesuku hati. Maka awak sebagai makhluk manusia tidak boleh hidup sesuku hati. Sebab yang hidup sesuku hati itu nak lama di pari itu adalah hewan. Tidak. Binatang hidup sesuku hati jadi di mana ke karai akan dimakan sesuku hati nasi. Di mana ke lalu. Tidak. Sesuku hati tu. Orang kalau hidup sesuku hati nak lama di pari sini itu. Nah, tak ada nampak ke ditolak. Lalu 2 jawaban yang terima itu. Siapakah aku? Aku adalah manusia. Manusia itu punya 2 sifat. Suku lupa, suku salah. Allah. Ketika aku salah dan dinasihati orang menerima. Manusia itu punya sifat salah. Kalau salah ditegur orang yang menerima. Allah. Anan kedua, aku adalah hamba. Padaku ada pedoman, padaku ada tugas. Aku jawaban. Berarti awak ko manusia sebagai hamba Allah. Bukan tadi. Setelah itu baru ambo bukan setan, bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan hewan ternak. Ambo adalah manusia yang punya sifat lupa dan khilaf. Kalau lupa dingin orang ambo menerima. Kalau salah mau tegur orang ambo menerima.
Dan kedua, adalah hamba Allah. Karena aku punya pedoman diberikan Allah. Yang kedua, aku punya tugas beribadah kepada Allah. Mengenal diri. Itu cara mengenal diri. Nah, kalau sudah itu, barulah awak mengenal Allah. Menang Allah. Maka nak diterima Allah cinta awak, dihilangkan hijab penghalang-penghalang. Apa yang halang cinta awak diterima Allah? Yaitu bertemu, bersentuhan dengan yang diharamkan, tinggalkan yang diharamkan Allah. Haram ku nak makan saja, adonan haram di kitchen dia awak, adonan haram di caliak, adonan haram di kana, ada yang haram di kaku, macam-macam yang haram. Maka ulama mengatakan yang haram itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarakihi. Bapa halo kalau bakarajuan, berdosa kalau batinggan. Itu yang haram. Pokoknya sadualah dan kerajun haram, bertinggan awak, barulah awakku meraih cinta Allah, cinta Allah. Nah, maka kalau awak seorang hamba awak nak selamat dunia, selamat ketika meninggalkan dunia, dan awak pun sadar bahasa jalan hidupku ndak ada punya awak cialah juru. Jangankan dulu badan awak di diri awak sini ada punya awak. Anda ada orang meninggal laki ni boleh yo sama Ustaz dia nanas. Sampai ambo tu buang meninggal petang. 35 umur laki. Anak umur 2 tahun dan sampai nak ketik. Ditanya orang nanas. Rasa-rasanya meninggal suami. Batu baik ah. Tapi Allah dayonya dah punya awak. Jangankan suami, jangankan anak anguk wasurang sih dah punya awak. Anda, indah ada punya awak cialah juru. Sebab kalau punya awak tentu bisa awak pertahankan dan painya dari awak. Itu laki sia, itu laki kamu, iya laki awak. Cuma dititipkan Allah ke awak. Kalau laki awak ke punya awak, laki awak tu punya awak, tentu lah bisa jadi punya orang ke. Tidak bisa dipertahankan karena tidak ada punya awak. Nah, awak ingin nanti ketika awak berpisah dengan kehidupan dunia, kita berpisah dengan dalam keadaan husnul khatimah. Maka seorang ulama yang lahir di Riyadh, Arab Saudi, yaitu bernama Abdul Aziz Ibnu Baz. Apa kata Abdul Aziz Ibnu Baz? Salasatun ad'ihi la tansunaha fi sujudi. 3 macam doa jangan sampai lupa dia kalian dibaca ketika sujud. Karena pada masa sujud masa awak paling dekat dengan Allah bacalah doa sujud. Panjang sujud baca doa. Tapi jangan sampai membaca je bahasa Indonesia. Kamu dah dapat bahasa Arab sah bahasa Indonesia tapi di hati saja. Jangan sampai dikeluarkan di lisan, batal solat. Anak di hati saja. Kata Abdul Aziz Ibnu Baz, 3 macam doa kau jangan sampai dilupa dia kalian bacalah. Setidak-tidaknya dalam sujud terakhir dibaca dia. Salah satunya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allah, aku minta kepadamu ya Allah, minta husnul khatimah, mati yang husnul khatimah, malah mati nan elok, akhir kehidupan yang baik. Atuh. Kalau begitu akan orang husnul khatimah, Ustaz. Kata Salman Al-Farisi, orang husnul khatimah nan patamu berkeringitkan yang anak, nan kedua karyang bibian, nan ketiga keluar ya matu. Tu husnul khatimah secara zahir. Anak keluar keringit di kandangnya, keluar ya matonya, salah satunya tu, atau karyang bibian. Itu tanda orang husnul khatimah. Tapi lain pula kece Imam Sufyan. Apa kata Sufyan Sauri? Kata Sufyan Sauri, orang untuk mendapatkan yang namanya husnul khatimah, dan patamu yang harus dimiliki adalah al-istiqomatu iman. Istiqomah dalam beriman.
Ku syaratnya untuk mendapatkan husnul khotimah, istiqomah waktu dalam beriman. Maka Allah janji dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhan kami Allah, kemudian taguh pendiriannya ndak lapuak dikena hujan, ndak lakang dikena panih, ndak musnah telan masa, bah kondisinya sehat jo sakit, sandang jo susah, kayo jo banse, sekali beriman tetap beriman kepada Allah. Tatanazzalu 'alal malaikah. Nanti Allah turunkan malaikat kepadanya ketikanya dalam masa sakaratul maut. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Orang nak bisa nolong awak le. Ada malaikat nan bisa menyampaikan kabar gembira kawan. Orang nan hadir nak mendengar anak kecil. Apa malaikat? Kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan camih. Jangan takut, jangan camih. Jangan takut mana mati, jangan camih mana meninggalkan dunia. Ya orang mati kita Allah akan dua. Camih cek takut cek. Camih meninggalkan sesuatu dari dunia. Takut madoi alam kubur. Atau takut ini. Camih maganan tinggal, takut magain nan diadoi. Atau nan datang malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan camai, jangan takui, wa basyiru bil jannah, bergembira silah. Jangan camai, hilangkan nusuh, hilangkan takui, masangkan masukkan bahagia di hatimu. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah engkau dengan sarugu. Allati kuntum tu'adun, yang serugu kuah, yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Allah. Yang dijanjikan Allah kepada Anda. Kuatkan istiqomah dalam beriman. Yang kedua kata Sufyan Al-Sari, untuk bisa mendapatkan husnul khatimah itu adalah mujtahidun islahu zahiru wa batinu. Bersungguh-sungguh hawa meluruskan niat karena Allah, melurus-sungguh hawa mengikhlaskan niat karena Allah. Ya ayyuhan nas akhlisu amalakum, hai manusia, ikhlaslah kamu beramal. Innallaha, sungguhnya Allah la yaqbilul amal, tidak akan menerima amal illa ma khalasulahu, melainkan amal yang ada keikhlasan di sini. Baca roh beramal kau bisa ikhlas kau Ustaz. Anda beramal untuk ikhlas kebukan barik. Maka carono yang pertama, karajonlah amal, beribadahlah kepada Allah. Tak ada yang dituntut di balik amal, di balik ibadah itu kecuali satu, hanya